aplikasi digital, matematika, bahasa, dan IPA. Sebelum kita masuk ke dalam presentasi dan membahas mengenai aplikasi Edimba lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya RR Armadina Putri Milia beserta partner saya Alfatul Uyun. Kami dari Digital Skills SMA Negeri 3 Sampang. Setelah melewati perkenalan singkat ini, marilah kita masuk ke dalam latar belakang yang menjadi dasar dalam topik yang akan kita bahas. Mata pelajaran seperti matematika, IPA, dan bahasa Indonesia sering dianggap menantang oleh sebagian siswa karena memiliki materi yang kompleks dan abstrak. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan juga mudah diakses untuk membantu siswa memahami konsep secara lebih menyenangkan. Melihat permasalahan pada latar belakang, selanjutnya kita dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi pembelajaran digital yang menarik dan interaktif untuk mata pelajaran seperti matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimana memudahkan siswa SMA mengakses materi pelajaran secara praktis melalui aplikasi mobile. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dengan penggunaan media digital interaktif. Dengan memahami rumusan masalah tersebut, kita dapat merumuskan suatu tujuan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah 1. Mengembangkan aplikasi pembelajaran digital yang interaktif dan mudah digunakan untuk mata pelajaran seperti matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah membantu siswa dalam memahami materi pelajaran dengan lebih menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan siswa melalui media pembelajaran berbasis Android. Setelah tujuan, yang pastinya akan ada manfaat yang dihasilkan dari pembuatan aplikasi ini. Manfaat yang pertama adalah bagi siswa, yaitu memudahkan akses materi pembelajaran di mana saja dan kapan saja, menyediakan latihan soal interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep, yaitu menjadi media belajar yang menyenangkan dan menarik. Yang kedua adalah bagi guru, membantu dalam penyampaian materi dengan cara lebih kreatif, mempermudah evaluasi belajar melalui soal interaktif dan kuis. Yang ketiga, bagi sekolah, mendukung digitalisasi pendidikan dan inovasi dalam metode pembelajaran. Setelah kita memahami manfaat yang diharapkan, kita akan masuk ke dalam proses pembuatan aplikasi dengan metodologi yang kami gunakan. Yang pertama yaitu perencanaan, analisis kebutuhan aplikasi seperti fitur materi, latihan soal, dan juga kuis. Penentuan target pengguna yaitu siswa SMA. Penentuan platform, Android menggunakan Kodulet. Yang kedua adalah desain, mendesain tampilan antarmuka UI atau UX yang menarik dan user friendly. Membuat prototipe aplikasi menggunakan Kodulet. Yang ketiga, pengembangan. Membuat modul pembelajaran untuk tiap mata pelajaran, menambah fitur kuis dan evaluasi otomatis, dan mengintegrasikan multimedia seperti gambar, video, dan juga audio untuk meningkatkan interaktivitas. Yang keempat, pengujian. Menguji aplikasi pada beberapa perangkat Android untuk memastikan kestabilan, melakukan uji coba pada kelompok siswa untuk mendapatkan masukan dan perbaikan. Dan yang terakhir yaitu peluncuran, menyebarkan aplikasi melalui file APK atau platform resmi seperti Play Store. Metodologi menjadi dasar dalam pembentukan fungsi aplikasi. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Edimba. Yang pertama yaitu materi pelajaran. Materi matematika, IPA, dan bahasa Indonesia disajikan secara interaktif. Yang kedua, latihan soal dan kuis. Soal pilihan ganda, isian singkat, dan benar atau salah, lalu skor otomatis untuk evaluasi. Yang ketiga, multimedia pendukung seperti video, animasi, dan gambar untuk memperjelas materi pembelajaran. Yang keempat, navigasi mudah. Tampilan menu sederhana dan intuitif untuk memudahkan siswa. Dan yang terakhir,
feedback dan statistik belajar, menampilkan hasil belajar dan rekomendasi materi yang perlu diulang. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari aplikasi kami. Ketika kita baru membuka aplikasi Edimba, maka berandanya akan muncul beberapa fitur seperti lanjutkan belajar dan pilihan mapel, matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Lalu juga ada fitur pencapaian hari ini. Pencapaian hari ini akan muncul ketika kita sudah mengerjakan latihan soal ataupun kuis. Selanjutnya, jika kita memilih fitur lanjutkan belajar, maka akan langsung muncul beberapa materi pelajaran yang ingin kita lanjutkan, seperti matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Ketika kita memencet atau kita memilih mata pelajaran matematika, selanjutnya akan muncul materi mana yang ingin kita lanjutkan, seperti aljabar, geometri, trigonometri, dan kalkulus dasar. Kita bisa memilih ingin mengerjakan latihan soal atau mengerjakan kuis. Selanjutnya, ketika kita memilih materi IPA, akan muncul mata pelajaran seperti fisika, kimia, dan juga biologi. Ketika kita memilih materi fisika, maka akan langsung muncul semua materi fisika. Nah, selanjutnya ada hasil kuis. Jadi ketika kita sudah selesai mengerjakan kuis, akan langsung muncul skor. Jika kita merasa kurang puas dengan skor yang kita dapatkan, kita bisa langsung mengulang kuis itu kembali, atau kita bisa kembali ke materi terlebih dahulu untuk mengulang dan baru mengerjakan kuis itu lagi. Dari pemaparan inovasi ini, kita menarik sebuah simpulan. Pembuatan aplikasi pembelajaran digital untuk mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia di jenjang SMA menggunakan Kodular diharapkan dapat menjadi media pembelajaran inovatif, menarik, dan mudah diakses. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar, mempermudah pemahaman materi, dan mendukung digitalisasi pendidikan di Indonesia. Sekian pemaparan inovasi dari kami. Kami harap inovasi yang kami paparkan akan berguna, bermanfaat, dan berdampak positif untuk generasi kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digital Skills yang muda, berkarya, berjaya.